Saudara, sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa ketika kita berbicara tentang Israel sebagai tanda zaman, kita bukan kemudian sedang mengagungkan satu ras, atau kita kemudian menganggap bahwa ras lain itu lebih unggul dari ras yang lain, atau ras yang lain itu lebih rendah dari ras yang lain. Bukan. Kita menyampaikan firman Tuhan ini, kita menyampaikan fakta-fakta yang terjadi di dalam sejarah, sebenarnya untuk kemudian menguatkan penggenapan firman Tuhan. Bahwa apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dan yang belum terjadi, itu adalah fakta yang akan terjadi dalam sejarah manusia. Jadi saudara, apa yang kemudian firman Tuhan sampaikan, walaupun kita itu nggak suka, walaupun mungkin kita nggak suka dengan misalnya dengan cara-cara Israel, dengan cara-cara bangsa Israel secara politik, kita mungkin kurang setuju. Apalagi bangsa Indonesia kan tidak kemudian menerima misalnya hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel, tetapi kita nggak bicara tentang ranah politik itu. Kita berbicara tentang bagaimana janji Tuhan kepada satu bangsa yang kemudian Tuhan jaga dari dulu bahkan sampai nanti yang belum terjadi, itu pasti tergenapi. Amen. Jadi poinnya di situ. Poinnya adalah penggenapan firman Tuhan. Mengenai bagaimana kemudian situasi politik, namanya saudara politik. Ya, kita kemudian nggak usah politik jauh-jauh sampai di Israel. Politik di Indonesia aja, waduh, berapa banyak kemudian kita itu disodorin hoax, kan kira-kira begitu. Berapa banyak kemudian fakta-fakta yang kemudian dalam tanda kutip, kalau kemudian dalam istilah kita itu di framing. Bagaimana kemudian framing itu dibangun. Nah, di dalam gereja juga banyak framing gitu saudara. Nah, saya bukan ingin kemudian membicarakan framing politik, tapi saya justru ingin memframing apa yang disampaikan oleh firman Tuhan itu terkait dengan fakta-fakta yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Ada yang bertanya begini, kenapa sih kita harus membicarakan Israel ini sebagai sesuatu yang lebih dari yang lain? Karena pertama, Israel itu satu-satunya bangsa dalam iman Kristen yang kemudian ditulis oleh Alkitab, ditulis oleh firman Tuhan, yang kemudian kesinambungannya itu ada di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita yang kita percaya. Jadi kalau kemudian kita membicarakan Israel, karena Israel lah yang diceritakan di dalam firman Tuhan. Ada yang berkata begini, kenapa sih ini orang Indonesia ini masih aja pro Israel? Ini bukan pro Israel saudara. Tapi kita nggak mungkin kemudian tip-ek apa yang kemudian tertulis di dalam Alkitab. Saudara bayangkan, di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu semua cerita tentang Israel. Jadi kita ini sekali lagi bukan kemudian ingin mengagungkan satu ras, bukan ingin membicarakan politik Israel modern sekarang, atau kemudian pro-Israel, atau apapun itu, tapi kita sedang membicarakan tentang penggenapan firman Tuhan terhadap bangsa ini, yaitu Israel. Nah, di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 22, Tuhan Yesus sendiri berfirman begini, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi saudara, Tuhan Yesus itu ingin menjelaskan kepada perempuan Samaria. Karena pada zaman Yesus itu antara kerajaan Yehuda, orang-orang Yahudi, orang-orang Yehuda dengan orang-orang Samaria atau orang-orang Israel yang disebut dengan orang-orang Israel itu orang-orang Samaria. Sedangkan yang disebut dengan orang-orang Yehuda itu orang-orang di Yudea. Jadi terbagi dua. Nah, Yesus pada waktu itu ada di wilayah orang-orang Samaria. Ketika dia ada di wilayah Samaria, ada perempuan Samaria yang datang kemudian kepada Yesus, di mana dia datang itu menimba air. Dia timba air dan segala macam, dan dia bertemu dengan Yesus dan terjadilah percakapan. Ketika terjadi percakapan itulah, maka Yesus kemudian berbicara, kalau menurut orang Samaria bahwa menyembah Tuhan di gunung ini. Kalau menurut orang Yehuda, menyembah Tuhan itu di Yerusalem, di bait suci Yerusalem. Tetapi akan datang waktunya bahwa orang itu akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Tapi Yesus kemudian memberikan penekanan sebelum ayat 24 itu, menyembah dalam roh dan kebenaran itu, Yesus memberikan penekanan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Apa maksud dari ucapan Tuhan Yesus ini? Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini adalah penegasan dari apa sebenarnya cerita yang kemudian dijanjikan kepada Abraham.
bahwa lewat Abraham segala bangsa di muka bumi akan mendapat berkat. Oleh karena itu mari kita mundur cukup panjang. Kita mundur cukup jauh. Nah, untuk apa? Untuk memahami supaya saudara kemudian betul-betul paham mengenai perjalanan bangsa Israel ini. Saya akan kemudian bagi 4 materi, saudara. Yang pertama kita akan bicara tentang Abraham sampai dengan bagaimana kemudian penggenapan itu terjadi sampai Israel masuk ke tanah perjanjian. Baru kemudian kita akan masuk bagaimana kemudian Israel itu di bawah pemerintahan Daud Salomo mencapai puncak kejayaan mereka. Tetapi setelah era Salomo, Israel kemudian itu mengalami kemunduran dan kemerosotan, dan mereka kemudian ditaklukkan oleh Babel, dibuang ke Babel, dan kita akan melihat bagaimana penggenapan janji Tuhan terhadap Israel itu terjadi. Misalnya contoh, ketika ini saya langsung loncat dulu, nanti kita akan lihat sebenarnya slide-nya. Jadi misalnya contoh, ketika kemudian Tuhan berjanji di dalam kitab Yeremia bahwa bangsa Israel itu akan ditawan oleh Babel selama 70 tahun. Saudara bisa bayangkan, ini belum terjadi. Nabi-nabi yang lain kemudian berkata bahwa Israel itu nggak akan dikalahkan. Israel itu akan menang. Ini dalam peristiwa Babel. Israel itu akan menang, kata nabi-nabi yang lain. Tapi Yeremia kemudian datang, enggak. Tuhan bilang bahwa Israel itu akan kalah dan akan ditawan di Babel, semuanya akan dihancurkan, dibawa ke Babel, dan selama 70 tahun mereka akan ada di Babel. Dan Tuhan bilang di situ bahwa setelah 70 tahun saya akan membebaskan mereka. Nah, ini janji Tuhan kepada Israel pada zaman Babel. Tergenapi enggak? Tergenapi, saudara. Di dalam sejarah kita bisa melihat penggenapan itu terjadi. Saudara bisa bayangkan, Daniel 9 ayat 2 itu mengatakan hal yang sama. 70 tahun Israel akan ditawan. Bayangkan saudara, ini belum tahu ada kejelasan, tapi kemudian sudah ada nubuatan bahwa berapa lama mereka ada di sana dan Tuhan akan mengembalikan mereka, itu digenapi oleh Tuhan. Karena itu mari kita lihat, ini bangsa ini memang sangat unik. Kenapa? Karena bangsa ini lahir dari satu orang, yaitu dari benih Abraham, di mana benih Abraham ini adalah benih yang gak mungkin. Abraham umur 100 tahun, Sarah umur 90 tahun, dikatakan Abraham sudah mati pucuk, sedangkan Sarah dikatakan dari muda mandul. Saat itu sudah umur 90 tahun, sudah manupaus. Bagaimana mungkin dari muda mandul, kemudian umur 90 tahun, rahimnya sudah kering, sedangkan Abraham sudah 100 tahun, mati pucuk, tapi dari benih yang mustahil ini, lahirlah satu bangsa. Nah, ini kan kemustahilan. Mari kita lihat dulu, Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Karena di sini janjinya itu dimulai. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapakmu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi apa? Berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini janji Tuhan kepada Abraham yang pertama. Jadi ketika Abram itu masih ada di Haran. Jadi sebelumnya Abram itu di tanah Mesopotamia. Dia bersama dengan bapaknya. Nama bapak Abraham itu siapa? Tera. Jadi nama bapak Abraham itu Tera. Bukan, jangan dipanggil Opung Abraham. Siapa namanya? Ya Opung Abraham lah, Pak. Nama bapak Abraham itu ada. Alkitab menyebut namanya itu Tera. Jadi di Tera ini punya anak. Nama anaknya itu ada Abraham, ada Haran. Jadi ada Haran, ada Abraham. Haran itu adalah papanya Lot. Ya. Karena itu Lot itu adalah ponakannya Abraham. Lot itu omnya Abraham. Jadi kalau sekarang ada Aman, Yordania itu keturunan Lot. Yordania itu kan dari 3 suku, yaitu Edom, Aman, dan Moab. Nah, saudara, yang sekarang kota Aman itu bangsa Amon. Itu keturunannya anaknya Lot. Jadi Abraham kan punya anak Ishak. Ishak ini kemudian dengan si Lot itu sepupuan. Nah, Ishak punya anak Yakub. Yakub menjadi Israel. Si Lot punya anak yang anak cewek. Jadi dengan Israel itu sebenarnya sepupuan mereka.
Kan gitu. Kalau kemudian dengan Esau, dengan Edom, itu sebenarnya kalau dilihat dari silsilah, itu kan apa ya? Kakak adik itu. Antara Yakub dengan Esau itu kakak adik. Nah, Esau ini kemudian melahirkan suku Edom. Kalau saudara pergi ke Petra, nah itu Edom. Karena itu kalau ke Petra pasti dikasih makan kacang merah, Brenebon. Dikasih Brenebon, tapi nggak pakai babi. Bukan Brenebon Manado. Jadi kalau ke sana pasti dikasih Brenebon. Kenapa? Karena itu adalah simbolnya Edom, simbolnya itu ada di Petra. Jadi wilayah apa namanya? Wilayah Lot itu, wilayah Yordania itu terdiri dari 3 suku. Nah, di Yordania itu salah satu kemudian raja memerintah Israel ada darah Edomnya, yaitu Herodes Agripa. Herodes Agung itu dia memiliki darah Edom, dan dia kemudian yang membangun bait suci. Dia menjadi raja Israel juga. Nah, saudara, saya nggak mau ke situ karena itu nanti yang saya bilang nanti saya bahas di sesi selanjutnya. Sekarang kita akan lihat bagaimana janji Tuhan itu kepada Abraham, saudara. Kejadian 15 ayat 18 sampai 21, janji ini kemudian makin spesifik kepada Abraham. Pada hari itulah Tuhan akan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, yaitu sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Gergasi, dan orang Yebus itu. Jadi saudara, kalau kemudian melihat janji Tuhan kepada Abraham terkait klaim kepemilikan tanah, karena kan di sana tuh ributnya soal tanah. Dan Israel ini adalah bangsa satu-satunya yang kemudian sampai hari ini dia tetap percaya bahwa janji itu buat dia. Nih, Abraham itu sampai dengan Musa, ya, penggenapan mereka kemudian mendapatkan tanah itu 2000 tahun loh. Nanti kita lihat 2000 tahun. Dari kemudian Musa masuk ke zaman Daud, zaman Yesus itu Daud sampai ke Yesus itu aja 2000 tahun, saudara. Ini bukan sesuatu yang pendek waktunya. Tapi bangsa yang kemudian selalu bergantung kepada janji Tuhan itu dan gak luntur, itu Israel memang. Kalau kemudian kita mau bilang mereka memang dablek, ya terhadap janji Tuhan aja mereka kepala batu. Maksudnya dableknya sampai segitu kalau mau dibilang dablek ya. Kalau mau dibilang keras kepala. Kalau mau dibilang mereka begitu keras memegang janji itu. Ini bangsa nih. Dan herannya, kok anak cucunya juga pikirannya sama dengan nenek moyangnya. Kenapa? Karena bangsa Israel itu diajarkan bahwa bapak leluhur kamu tuh ini. Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Tuhan itu berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Kalau kita kan coba tanya, misalnya kepada anak-anak kita, kakek buyutnya siapa? Nggak tahu, saudara. Kalau seandainya saya nih, Raymond Wisan nih, nggak pakai marga Wisan, maka kita nggak tahu bahwa marga itu sebenarnya nama buyut kita. Nama nenek moyang kita, kalau saya dari orang Minahasa. Nah, di Israel itu nggak pakai begitu-begitu, saudara. Mereka cuma dibilang, bapak leluhur siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, kalau kemudian mereka sudah masuk 12 suku itu, maka mereka bagian dari ini. Dari tanah perjanjian janji Tuhan itu untuk kemudian mendapatkan tanah. Kita lanjut lagi. Saudara, ada 3 janji Tuhan kepada Abraham dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Yang pertama janji keturunan. Yang kedua janji tanah perjanjian. Dan yang ketiga janji menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Mari kita lihat bagaimana penggenapan janji Tuhan ini. Saudara bayangkan, janji berkat bagi bangsa-bangsa itu digenapi 2000 tahun. 2000 tahun. Janji Tuhan mengenai tanah perjanjian itu 400 tahun. Janji keturunan itu 25 tahun. 25 tahun. Dari umur 75 sampai umur 100 tahun Abraham. Jadi tunggu punya anak 25 tahun. Sampai mentok dulu baru Tuhan kasih anak. Karena itu Sarah sempat ketawa. Ishak kan itu artinya tertawa. Kenapa? Karena ketika malaikat datang, kemudian bilang kamu akan punya anak tahun depan, Sarah itu kemudian tertawa. Dia tertawa di belakang tendanya dan berkata, masakan Tuhanku
masih bisa memberikan saya keturunan. Saya dari muda mandul, masakan bisa dapat keturunan. Nah saudara perhatikan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan Abraham dan janji Tuhan dalam kehidupan Abraham. Mungkin Abraham boleh menertawakan, Sarah boleh menertawakan, tapi kalau Tuhan berjanji, dia nggak pernah tertawa dengan kita. Saudara, kalau Tuhan berjanji, dia nggak pernah ngejok. Kalau Tuhan berjanji, dia nggak pernah PHP. Kalau Tuhan berjanji itu dia nggak kemudian pernah, ya itu kan tergantung, itu kan dulu. Itu kan lama. Bedalah saya dengan kamu dan kamu dengan nenek moyang. Kalau dengan kamu ya tergantung, orang bilang amal perbuatan. Nah, dengan Tuhan nggak ada amal perbuatan begitu. Kalau Tuhan berjanji kepada orang tua kita, ada kalanya umur orang tua kita terlalu pendek untuk melihat penggenapan janji itu. Tapi janji itu pasti tergenapi. Amen. Saudara perhatikan baik-baik, janji Tuhan kepada Abraham, ini lihat deh. Kalau saudara perhatikan, Tuhan berjanji akan memberikan keturunan. Realitanya gimana? Abraham sudah tua, umur berapa? 100 tahun. Abraham sudah mati pucuk. Sarah dari muda mandul. Sarah sudah umur 90 tahun dan mati haid, kata firman Tuhan. Jadi janji keturunan ini secara realita gak mungkin. Saudara, kalau mau lihat janji Tuhan, maka jangan kemudian melihat realita janji Tuhan dengan apa yang terjadi dalam hidup kita hari ini. Kalau saudara kemudian mengukur janji Tuhan dengan keadaanmu hari ini, maka saudara kalkulasinya nggak akan masuk. Saudara bisa bayangkan, janji keturunan, gak mungkin lah umur 100 tahun. Jadi kalau kemudian janji Tuhan itu diukur dengan keadaan-keadaan kita hari ini, maka saudara kalkulasinya nggak akan pernah masuk. Karena itu melihat janji Tuhan bagaimana? Melihat janji Tuhan, jangan mengukur janji Tuhan dengan keadaanmu. Sekali lagi, mengukur janji Tuhan jangan ukur dengan keadaanmu. Biarkan janji Tuhan itu tetap sebagai janji Tuhan. Artinya apa? Ukurlah janji Tuhan itu dengan kebesaran Tuhan. Saudara bisa bayangkan firman Tuhan bilang kepada Abraham, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap dan percaya, Abraham tetap berharap juga. Jadi berdasarkan kenyataan tidak ada dasar untuk berharap, tidak ada dasar untuk percaya. Tapi Abraham paksa untuk berharap, Abraham paksa untuk percaya. Maka firman Tuhan katakan, itu dihitung oleh Tuhan sebagai kebenaran. Maksudnya apa saudara? Jadi ketika dia menerima janji Tuhan itu, lihat realita, nggak ada dasar. Nggak ada dasar saudara. Bagaimana dasar kita kemudian diberi keturunan umur 100 tahun? Nggak ada dasar. Tapi dia kemudian tetap mau berharap. Nggak peduli saya sudah tua, nggak peduli istri saya mandul, saya nggak mau bergantung kepada realita ini, tapi saya bergantung kepada janji Tuhan. Saya pegang janji Tuhan, saya percaya janji Tuhan. Dan ketika saya percaya janji Tuhan, firman Tuhan katakan itu dihitung sebagai kebenaran. Itu kemudian dijadikan benar oleh Tuhan. Jadi saudara, ada kalanya iman kita itu nggak realistis. Kan orang suka bilang begini, ya kalau beriman realistis juga. Iman memang itu melampaui realitas. Karena itu orang percaya suka disebut sebagai transrasional. Kalau saudara percaya hanya dalam batasan-batasan rasional, maka saudara nggak akan melihat apa yang kemudian lebih dari rasio. Karena itu iman itu harus transrasional. Mari kita lihat selanjutnya. Ini janji tanah perjanjian. Janji tanah perjanjian realitanya bagaimana sih? Pertama, tanah itu ada yang tempati. Jadi ketika Abraham masuk ke tanah Kanaan itu, tanah Kanaan itu sudah ada milik orang Kanaan di situ. Tadi kan dibilang, di situ tanah orang Yebus, di situ tanah orang Gergasi, di situ tanah orang Het, di situ semuanya sudah ditempati orang, saudara. Jadi kalau kemudian melihat tanah itu, Abraham ini cuma klan kecil, mau lawan bangsa-bangsa yang sudah eksis dan mereka punya kemudian pasukan.
Secara rasional nggak mungkin. Bagaimana tanah itu akan jadi milik? Mari kita lihat dulu Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 7 ayat yang kelima. Firman Tuhan bilang begini. Dan di situ Elohim tidak memberikan milik pusaka kepada Abraham, maksudnya bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya. Jadi saudara, firman Tuhan bahkan memberitahukan, Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa tanah itu akan menjadi tanah pusakanya Abraham, milik pusakanya Abraham. Tetapi ternyata Abraham itu ketika ada di tanah perjanjian itu nggak memiliki tanah selama Abraham hidup. Abraham menjadi orang Ibrani. Saudara tahu orang Ibrani? Orang Ibrani itu adalah orang yang kemudian cuma numpang tinggal, orang pendatang, orang yang menyeberangi sungai, orang yang kemudian kalau kita perantau. Jadi Abraham ini bukan pemilik tanah. Abraham cuma sebagai orang perantau. Tetapi ada janji Tuhan kepada Abraham bahwa tanah yang dia lihat, yang tadi kita baca di dalam Kejadian pasal 15 itu akan Tuhan berikan kepada Abraham. Saudara, janji penggenapan memberikan tanah itu Tuhan baru berikan itu 400 tahun dengan jalan yang gak mulus, saudara. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Kita lihat dulu janji-janji Tuhan. Janji berkat bagi bangsa-bangsa. Kenyataannya Abraham ketika masuk tanah Kanaan bukan mendapat tanah, bukan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, tetapi harus kelaparan. Saudara, begini kan, ada kalanya kita kan suka bilang begini, wah kita jadi berkat, mari kita jadi berkat buat orang. Nah, Abraham ini janji Tuhan dia mau jadi berkat. Tapi waktu dia masuk ke tanah perjanjian, bukan jadi berkat, malah kelaparan. Nah loh, bukan jadi berkat, malah bangkrut. Ikut Tuhan, bangkrut, saudara. Abraham ini disuruh oleh Tuhan. Sudah disuruh oleh Tuhan datang ke tanah perjanjian. Datang, tanah itu adalah tanah yang berlimpah susu dan madu. Tanah itu tanah perjanjian buatmu. Tanah itu tanah yang diberkati. Kamu diberkati di tanah itu. Di tanah itu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara bayangkan, sampai di tanah perjanjian Abraham bangkrut. Abraham kelaparan, nggak bisa ngasih makan karyawan-karyawannya, orang-orang yang ikut dengan dia. Nggak bisa, sampai Abraham harus lari ke Mesir. Saudara bisa bayangkan, Abraham lari ke Mesir. Di Mesir, saudara, Abraham kemudian dalam tanda kutip menjual Sarah istrinya. Dalam tanda kutip ya. Kenapa? Karena Abraham berpikir, kalau Sarah ini Sarah ini cantik sekali, kata Alkitab. Saking cantiknya banyak orang yang kemudian melihat Sarah itu luar biasa, kepengen. Karena itu Abraham bilang dalam hati, kalau saya akui dia istri saya, takutnya Firaun suruh orang untuk bunuh saya dan ambil istri saya. Pada zaman dulu, zaman Abraham, hal itu sah. Kalau kemudian kita sebagai suami nggak mampu jaga klan kita, nggak mampu jaga keluarga kita, maka kemudian orang yang mengalahkan kita bisa merampas kepemilikan kita. Itu zaman dulu, saudara. Zaman Abraham dulu. Nah, apa yang terjadi? Abraham kemudian berpikir, wah, lebih bagus kalau saya akuin dia sebagai adik saya. Kalau saya akuin dia sebagai adik saya, ya masa kakak mau dibunuh oleh Firaun? Kan gak mungkin. Pasti Firaun akan menjaga saya. Maka kemudian Abraham ketika Firaun tanya, apakah dia adalah istrimu? Abraham bilang, dia adik saya. Maka kemudian Firaun mengambil Sarah menjadi istrinya. Ketika Firaun mengambil Sarah menjadi istrinya, saudara, malam-malamnya Tuhan kemudian menampakkan diri kepada Firaun dan mau langsung bunuh Firaun. Kenapa? Karena Tuhan menjaga dan membela keluarga orang percaya. Walaupun gak kelihatan di mata Abraham, tapi percayalah, Tuhan menjaga keluarga orang percaya. Tuhan membela keluarga orang percaya. Saudara, karena itu ketika kemudian bangun pagi, Firaun langsung membawa Sarah kepada Abraham dan bilang, kamu mau mencelakakan saya dan bangsa ini. Kenapa?
karena kamu tidak mau mengaku dia istrimu, saya tadi malam hampir dibunuh oleh Tuhan. Karena itu keluar kamu dari negeri saya. Tapi karena Sarah itu sebelumnya sudah dinikahi oleh Firaun, maka Abraham itu sudah dikasih kekayaan, saudara. Sudah dikasih apa ya, mas kawin lah kira-kira begitu. Sudah dikasih mahar. Ini memang ini jangan dicontoh, saudara. Jangan saudara bilang itu kan Pak Pendeta udah ngomong, pastor udah ngomong tadi di khotbahnya ngomongnya begitu. Ternyata punya cara-cara begitu. Jangan, saudara. Kenapa? Karena mau disambar Tuhan, benar-benar nih. Ini masalah serius ini. Tapi saudara, pada akhirnya Abraham kemudian keluar dari Mesir, dan dia mulai menabur di tanah perjanjian. Dan firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati Abraham secara luar biasa. Nah, ini yang penting untuk kita pahami, bahwa 3 sikap Abraham ketika merespon kemustahilan. Yang pertama, saudara, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap dan percaya menurut firman Tuhan. Ulang, sekalipun tidak ada dasar kita untuk berharap dan percaya, kalau firman Tuhan yang berkata, percaya saja. Kenapa? Karena kalkulasi kita nggak akan sampai, kalkulator kita nggak akan sampai menghitung-hitung bagaimana cara Tuhan menolong kita. Yang kedua, saudara, keterbatasan tubuh Abraham dan kelemahan kemampuan Abraham tidak melemahkan imannya. Ia tidak bimbang karena realita yang ia lihat. Saudara, kalau kemudian kita mau lebih jauh lagi, ketika Abraham itu sudah dikasih keturunan oleh Tuhan, yaitu Ishak. Ini bukan cerita Ismail, yaitu Ishak. Ketika Tuhan sudah kasih keturunan, yaitu Ishak, maka kemudian ini kan Ishak ini adalah dari istri Sah. Ini adalah anak yang kemudian dijanjikan Tuhan. Abraham dengar janjinya, Abraham lihat buktinya. Kemudian tiba-tiba Tuhan bilang, bawalah Ishak anakmu itu untuk dipersembahkan. Saudara bisa bayangkan, kira-kira Abraham itu langsung, ya Tuhan. Saya yakin ketika sebelum pagi itu Abraham pasti bergumul malam-malam. Ini anak perjanjian, anak yang Tuhan janjikan, anak yang Tuhan berikan. Di usia tua saya Tuhan berikan anak. Nah, dengan anak ini maka Tuhan mengikatkan janji. Sekarang Tuhan bilang, sembelih ini anak. Saudara, kalau nggak stres jangan bilang. Ketika mungkin Abraham dengar itu, Abraham bilang, ini Tuhan atau hantu? Kalau Tuhan nggak mungkin nih mengambil yang begini. Tapi Tuhan bilang, bawa. Nah, saudara, Abraham ini dengan taat bawa anaknya. Ketika dia mau persembahkan anaknya, saudara bayangkan, Ishak ini ketika mau dipersembahkan, Ishak ini bukan kebo aja diikat ngamuk. Kalau saudara lihat Idul Adha kan, itu ada kebo mau disembelih atau ada kambing, itu ngamuk, saudara. Apalagi nih orang. Iya kan? Apa kemudian dia nggak punya perasaan? Cuma saudara, inilah poinnya, bahwa Abraham mampu mengimpartasikan imannya kepada anaknya. Sehingga apa yang menjadi iman Abraham itu menjadi iman Ishak. Oleh karena itu, iman bangsa Israel itu dikatakan iman Abraham, iman Ishak, iman Yakub. Kenapa? Karena impartasi iman. Impartasi iman dalam kehidupan orang percaya ini penting. Apa maksudnya? Saudara, kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan penolong, Tuhan penyelamat, maka iman kita kepada Tuhan sebagai penolong itu harus kita impartasikan kepada keluarga kita. Inilah yang kemudian saya ingin sampaikan. Ada kalanya kita nggak mampu melihat. Ada kalanya kita kemudian hanya mampu percaya. Kita hanya mampu berharap. Kita hanya mampu menguatkan iman kita. Tapi pada waktunya Tuhan akan buktikan bahwa iman kita kepada Tuhan itu pasti akan dia genapi. Iman kita kepada Tuhan itu pasti tidak akan mengecewakan. Abraham selalu percaya Tuhan sanggup melaksanakan apa?
janji-janjinya. Ketika Abraham membawa anaknya Ishak untuk dipersembahkan, dengan iman Abraham percaya kalau Tuhan yang meminta, Tuhan pasti sanggup ganti. Karena itu dia nggak ragu untuk membawa Ishak. Kenapa? Karena dia percaya kalau Tuhan yang minta untuk dipersembahkan, Tuhan mampu ganti. Itulah Tuhan. Dan Abraham percaya. Oleh karena itu saudara, janji Tuhan itu tidak akan pernah gagal atau batal. Umur kita terlalu pendek, sama seperti Abraham terlalu pendek untuk melihat bagaimana generasi selanjutnya, keturunan selanjutnya di bawah Yosua menduduki tanah perjanjian itu. Terlalu pendek umur Abraham. Tapi janji Tuhan itu gak pernah batal. Oleh karena itu saudara, mari kita lihat bagaimana kemudian setelah masa Abraham itu masuk kepada masa Yusuf. Keturunan Yakub atau klan Israel menjadi klan besar di tanah Mesir melalui perjalanan hidup Yusuf. Saudara bayangkan, kalau tadi Abraham itu perjalanannya mustahil, sekarang Yusuf lebih mustahil lagi. Yusuf dibuang oleh keluarganya sendiri, saudara. Yusuf dijual oleh keluarganya sendiri. Dan Yusuf kemudian akhirnya masuk penjara. Yusuf tidak bisa melihat masa depan. Walaupun Yusuf mendapatkan visi dari Tuhan bahwa Yusuf itu akan menjadi pemimpin besar, tetapi jalan hidupnya nggak begitu. Perjalanan hidup Yusuf itu mustahil. Tetapi lewat Yusuf, bangsa Israel kemudian berkembang di tanah Mesir menjadi bangsa yang besar. 400 tahun mereka harus menjadi pekerja, harus menjadi budak di tanah Mesir. Tapi janji Tuhan kepada Abraham yang seolah-olah dilupakan oleh Israel. Saudara bayangkan ketika Musa datang memberitahukan bahwa Tuhan yang berfirman, Tuhan yang berfirman, Israel nanya ke Abraham, dia Tuhan yang mana? Dia Tuhan yang mana? Kenapa? Karena sudah 400 tahun janji, walaupun diceritakan ke anak-anak cucu-cucu, tapi saudara, janji itu kemudian mulai diragukan. Kenapa? Karena 400 tahun hidup sebagai budak. Saudara bisa bayangkan realita dari anak cucu Abraham ketika menanggapi janji. Itu saudara mulai goyah. Tetapi Tuhan tidak pernah goyah dalam menggenapi janjinya. Saudara perhatikan, selanjutnya mari kita baca. Setelah Yusuf, maka kemudian kita masuk kepada zaman Musa. Keluaran 2 ayat 24. Elohim mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan apa? Yakub. Saudara-saudara boleh lupa tentang apa yang Tuhan janjikan, tapi Tuhan yang berjanji tidak pernah lupa terhadap janjinya. Amin. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekali lagi janji Tuhan yang diucapkan kepada Abraham, Tuhan ucapkan lagi kepada Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mau kemana? Orang Israel bilang, Musa, kemana kamu membawa kami? Kemudian Musa katakan, membawa ke negeri yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang kita, yaitu yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara, ini Tuhan luar biasa. Kita lihat Ulangan 34 ayat 1 dan 2. Ini ketika bangsa Israel akan masuk ke tanah perjanjian. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisgah yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat. Saudara, ketika Musa ada di Moab, khususnya ketika Musa itu kemudian naik ke atas gunung Nebo, di puncak Pisgah itu,
Maka kemudian Tuhan suruh Musa lihat tuh. Ini tanah yang akan kuberikan kepada keturunanmu. Tapi kata Tuhan kepada Musa. Mari kita lihat ayat selanjutnya, ayat 3 dan keempat. Tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu, sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Musa, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Saudara, ini tragis memang cerita Musa ini. Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Tapi Musa sendiri nggak bisa menginjakkan kaki di tanah perjanjian. Musa cuma bisa melihat dari Moab. Musa cuma melihat dari Bukit Nebo, dari Gunung Nebo. Untuk lihat apa? Itu tanah perjanjian yang buat buat keturunanmu yang akan datang, Musa. Buat orang-orang Israel keturunan Abraham, Ishak dan Yakub yang akan menduduki tanah itu. Nah, penggenapan janji Tuhan melalui Musa itu setelah melewati waktu 400 tahun dari janji yang diucapkan kepada Abraham. Saya ingin beritahukan kepada saudara bahwa ketika Tuhan berjanji memberikan tanah itu kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, itu harus dibutuhkan rentang waktu 400 tahun. Mereka menduduki itu. Yang kita bicarakan di sini janji terhadap tanah. Saudara, bangsa Israel sudah melupakan janji itu. Tetapi penggenapan Tuhan itu terjadi dalam sejarah yang dicatat oleh firman Tuhan. Pada akhirnya kemudian saudara, bangsa Israel masuk ke tanah itu. Nanti kita bahas minggu depan. Ini saya coba memberikan review minggu depan. Mereka kemudian dipimpin oleh hakim-hakim. Mereka kemudian selanjutnya dipimpin oleh raja-raja. Dan kemudian sampai kepada puncak kejayaan, yaitu Raja Daud dan Raja Salomo. Tapi setelah itu bangsa Israel mengalami penurunan yang drastis. Yang pada akhirnya bangsa Israel itu kemudian harus kalah melawan orang Babilonia. Mereka kemudian kota Yerusalem dihancurkan dan mereka semua ditawan, termasuk Daniel. Semuanya ditawan di sana. Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara kalau baca itu, mereka dibawa ke Babel, mereka ditawan menjadi tawanan. Kemudian masuk pada zaman Esther, mereka kemudian menjadi tawanan. Pada zaman nabi-nabi kecil, mereka juga menjadi tawanan. Mereka hidup di dalam status bukan lagi sebagai bangsa merdeka, tapi sebagai bangsa tawanan. Kita akan baca, tolong Yeremia 29 ayat 10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Saudara bisa bayangkan, saudara, ini janji Tuhan kepada bangsa Yehuda. Ketika kemudian Tuhan berfirman bahwa aku akan kemudian melepaskan kamu 70 tahun. Berarti firman Tuhan ini memberitahukan kamu akan ditawan 70 tahun. Karena itu ada nabi-nabi lain yang kemudian memberitahukan, tenang aja, kamu nggak akan ditawan, bangsa ini nggak akan ditawan, bangsa ini akan menang. Tapi Tuhan bilang enggak. Apa yang sudah Tuhan firmankan itu pasti terjadi. Oleh karena itu saudara, bangsa Israel akhirnya ditawan, dibawa ke Babilonia. Janji Tuhan 70 tahun mereka di tanah tawanan. Setelah 70 tahun mereka kemudian kembali membangun Yerusalem, kembali membangun Israel. Tapi ada janji Tuhan terhadap mereka, yaitu apa? Yang kita baca dalam Daniel 9 ayat 23, 22, 23. Semua pasal Daniel 9 kita akan melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel sampai kemudian Israel nanti kembali diserahkan, atau kemudian kita sebut dengan peristiwa diaspora. Setelah mereka selesai membangun kota Yerusalem, mereka menyingkirkan orang yang diurapi. Karena mereka menyingkirkan orang yang diurapi, orang yang tidak bersalah, dan mereka mengucapkan sumpah bahwa darah orang ini ditanggungkan kepada kami dan keturunan kami. Maka tahun 70 bangsa Israel kembali kemudian terserahkan. Tapi Tuhan berjanji
bahwa Dia yang mengizinkan bangsa ini terserak, Dia juga akan membawa bangsa ini kembali. Jadi nanti pada minggu yang akan datang, kita kemudian akan bahas lebih detail lagi dari minggu yang sebelumnya, tentang bagaimana kemudian kemerdekaan bangsa Israel sesuai dengan penggenapan janji Tuhan. Bukan masalah politik, tapi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan.